Kalau kamu maju sekarang tanpa ada kekuatan isi tas, sulit untuk menangnya sekarang. Jadi sepakat sama Bang Emrus, kalau di periode 1 udah kerja, periode kedua harus diperbaikin, jangan minta nambah periode ketiga. Selamat datang di Politik Warung Kopi dengan saya Indra Karismiaji dan rekan saya yang dan cantik. Tri Murdopo. Nah, kita nih kedatangan tamu di warung kita orang-orang hebat nih. Yes. Ada Bang Iwan Tarigan di sini. Menjual-jual Bang. Menjual-jual. Menjual-jual. Kalau yang ini harus ngomong hora. Tahu aja. Meskipun beda, tapi kita kan harus ngopi-ngopi kalau sama abang-abang yang menyala ini. Ya. Bang Emrus si Hombi. Kapan lagi mereka sebelah-sebelahan, ya kan? Kayaknya kalau kemarin itu nggak sebelah-sebelahan nih. Tapi kalau warung kopi ya sebelahan dong. Namanya juga warung Tapi kopi. jangan lupa, waktu pilkada udah sebelah-sebelahan. Oh gitu ya? Keren nih. Nah, pilkada- yang terjolimi. Sebentar, pilkada yang mana nih? Sempetnya curcol deh. Pilpres. Sekalipun pilihan berbeda, warung kopi tetap jalan. Nah, itu dia. Nah ini ngomong warung kopi, kopinya belum datang. Nah, tapi bentar, aku yang pesenin, Bang, mana nih abangnya nih? Ngobrol-ngobrol dulu Bang, ngobrol-ngobrol dulu, aku yang pesenin. Tunggu bentar. Pokoknya aku Tenang, minta aku yang cari. espresso tubruk Wis. Wow. Tapi tanpa gula. kopinya ini dong, kamus kopi ya? Yang kita coba hari ini yang ini espresso. Oh, yang espresso ya? Sama ya, Bang? Espresso, wah enak Sama itu. ya? Bang Iwan Iya, sama Bang Iwan sama ya? sama. Manis apa Tubruk, enggak? Manis apa enggak? Aku Tanpa minta. gula. Oh, tanpa gula. Saya pakai gula. Oke, Bang. Bentar. Nggak usah banyak-banyak Kayaknya gulanya. mesti ke depan. Aku bentar balik. Ngobrol dulu aja. Ya. Oke, jadi ini ada berita menarik nih yang mau kita tanya nih ke Bang Iwan. Karena Bang Iwan Tarigan yang muncul nih namanya. Oh nih. iya. Muncul mulu loh ya. Kita dulu kan sama-sama di Timnas Amin nih, sama-sama jubir. Sama nih. ya? Sama, kan gitu. Kami friend terus. Gitu. Nah, tiba-tiba ada berita kalau Bang Iwan Tarigan ini mendaftarkan. Permisi Pak, mesen kopi. Nah, kayak gini nih, daftarin tuh kayak gini. Permisi Pak, saya mau bawa ini buat mendaftarkan. Gitu. Nah, Gitu. ini kita punya pantun nih Pak. Apa? Punya pantun. Makan siang bareng Mbak Anik. Jangan lupa ngebahas gosip. Kita ngebahas politik, jangan lupa pakai kopi sip. Wih, luar biasa. Ini yang tanpa gula ya. Iya, tanpa gula. Tapi Yang tanpa Bang- gula sini, tanpa gula. Bang Iwan sini. waktu Kita pakai mendaftarkan gula. kemarin pakai pantun gitu juga nggak? Sama. Datang ke kantor PDIP gitu. Jalan-jalan ke Tamrin. Saya mau datang. Jalan-jalan ke proklamasi. Iya. Ketemu Hasto buat daftar aneh. Kata Hasto, sini yang manis-manis. Makasih, Mas. Nah, kita mau apa konfirmasi nih bener nggak apa Bang Iwan Tarigan ini membawa nama Anies Baswedan untuk didaftarkan melalui PDI Perjuangan. Ini serius nggak nih Bang? Sebenarnya begini Bang Indra, itu Pak Anies nggak tahu. Namanya relawan itu kan apa bergerak sendiri ya, independen. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Kalau orang pragmatis sih nggak, kalau belum didaftarin nggak mau mendukung kan. Kalau kita kan seperti saya itu setahun sebelum Pak Anies purna dari DKI, kita udah dirikan relawan. Gitu ya. Dan saya juga ketua panitia pelepasan Pak Anies dari DKI. Jadi belum ada yang daftar siapa-siapa. Itu cuma kita memikirkan nih siapa orang yang layak kita dukung. Kita coba analisa ini pemimpin ini. Yang paling bagus itu Pak Anies, makanya kita dukung. Nah, seperti itu juga ketika pembubaran timnas sudah selesai. Ini pasukan ini mau kemana ini kan, mulai bubar ini kan. Sudah mulai kehilangan arah ini kan. Sudah mulai ke sana ke sini ya kan. Nah, kebetulan pembubaran timnas itu saya ketemu Pak Anies. Nah, saya baca adalah yang bisa kita baca gitu kan. Akhirnya kita masih, artinya ini pertempuran sepertinya masih bisa kita lanjutkan, begitulah. Karena cuma ketemu 4 orang nggak banyak dan timnas pun nggak tahu juga, jadi wajar aja terpecah. Gorengannya juga silakan kita ngobrol santai. Nah seperti itu, jadi kita baca, saya baca lah ya, karena sudah lama juga dengan Pak Anies, tahu karakternya, dia orang Jogja, saya juga lama di Jogja. Ya jadi bahasa Orang Karo yang lama di Jogja. iya karena kuliah di Jogja Bang, jadi sudah sedikit lebih sensitif. Jadi gitu sudah ya. makan gudeg. Iya. Bukan Bang, jadi begini,
orang di Jogja itu tidak harus bicara baru diketahui. Kalau orang Batak kan harus bicara. Ya kan? Saya asli Jogja loh ya. Saya mau bicara nih di sini. Jadi kita harus membaca sinyal-sinyal. Nah, Maksudnya Gini, Pak Anies Bang Iwan. mau bersedia gitu. nah itu Memang mau. secara gamblang tidak dikatakan iya. Karena waktu itu kan masih mepet sekali. Jadi Pak Anies gimana gesturnya gitu? Gitu-gitu atau gimana gitu yang membuat Abang dan relawan tuh yakin. Saya terutama ya, karena memang waktu itu yang hadir itu cuma saya yang relawan. Ya, kebetulan saya juga sebelumnya ngumpulin hampir 1.000 ketua umum relawan. Gitu. Saya membaca, artinya ini pertarungan sepertinya harus siap-siap dilanjutkan lagi. Oke. Tetapi Maksudnya di DKI. bisa juga apapun, karena memang saya katakan ke Pak DKI Anies. sekarang Bang. Daerah Nah, khusus oh Jakarta. iya betul. Nah, Jadi saya khusus katakan lagi ke ya. Pak Anies, ya di timnas itu kan seperti Bang Indra itu kan Nasdem, setelah diputuskan Nasdem baru jadi pasukan tempur. Kalau kita kan sudah lama. Ya, kita pasukan tempur dulu baru jadi Nasdem, Bang. Oh, nah kira-kira begitu kan. Nah bisa juga seperti itu. Kalau Bang Indra kebetulan dia pasukan tempur dulu. Tetapi teman-teman yang parpol setelah diputuskan parpolnya baru dia jadi pasukan tempur. Nah ini kita sudah jadi pasukan tempur dulu. Nah saya katakan ke Pak Anies juga, Pak Anies, kita ini partainya Pak Anies. Saya kan pengurus DPP Partai Demokrat juga 10 Masih? tahun. Sekarang enggak, ya, karena sudah senior. Karena yang masuk ini kan anak muda-muda semua. AHY dan teman. Maknanya dalam. Ya. Oh, jadi ada masa retirementnya gitu Ya. ya. Kalau udah senior itu udah nggak bisa gitu Bukan ya, nggak Bang. bisa mungkin. Bukan golongan 3 periode Ah, dia. iya. Jadi di partai itu juga mungkin karena kita juga sudah senior ya kan, mungkin juga anak-anak muda ini tahu juga nyuruh kita atau apa. Segan. Jadi dia ajaklah teman-teman dia semua kan. Akhirnya kita harus tahu diri juga lah gantian gitu. Ini kan iya. sudah 2 periode gitu kan. Bang Iwan, pertanyaannya sih kita nggak ragu tentang sosok Anies Baswedannya buat Bang Iwan. Pertanyaannya, kenapa dari semua partai daftarnya ke PDIP? Itu loh. Kenapa? Karena kan kita tahu 5 tahun Pak Anies menjabat di Jakarta. Yang paling kenceng nih PDIP. Oh, kan. sebelahnya. Ya. Nanti kan kita tanya. Iya, paling kenceng sebelahnya Bang Jadi- Indra tuh. Jadi gini. Kenapa nggak yang lain duluan iya. gitu loh? Sebenarnya sudah Bang Indra. Oh, Ya sebenarnya oke. begini. Karena kita kan artinya memang relawan ini saya katakan orang nggak bisa melihat, kita udah melihat. Karena hati kita itu ke Pak Anies. Beda ya. Sama orang yang diputuskan partainya baru dia dukung. Ini kan kita ya bisa dibilang itu kita udah Anies banget lah. Ya jadi memang kalau dibilang dehat atau apa, saya juga bilang enggak ya. Karena Anak memang zaman kita- sekarang bilangnya bucin. ya bucin juga sebenarnya karena kita politisi juga. Iya. Politisi juga ya. Kalau ada buku itu tadi saya bawa, saya hanya membawa 2 buku sebenarnya. Ya. Itu buku itu ada Pak Syafi'i Ma'arif karena selain saya kenal 30 tahun dengan beliau karena anaknya satu-satunya itu sahabat saya. Oke. Secara pribadi saya kenal Ya. keteladan hari-harinya orang kalau melihat kan guru Ya. bangsa dari luar Ya, negeri. Saya ya, dalamnya. ya. Kemudian Buya. hanya Pak Anies. Saya politisi 30 tahun. Saya dari Golkar, dari PDI, saya pendiri Perindo. Ya kan banyak lah. Roadshow ya. Roadshow. Kemudian begitu sahabat saya jadi anggota DPR RI, sini bantu gua. Nah, ya dia udah ini 3 periode di DPR RI. Nah, intinya begini. Kita pun melihat bukan bucin saja Mbak Tantri. Ini enggak, ini logik-logik aja gitu orang pintar. Kebetulan dulu waktu di Jogja, saya aktivis mahasiswa. Anies ini memang sudah terkenal dari sononya gitu, udah terkenal gitu. Dan kita juga pelajarin karakternya, integritasnya, semuanya. Kalau itu kita nggak heran lah, nggak usah ngomongin Aniesnya. Yang kita penasaran itu kenapa PDIP-nya Nah. gitu loh. Kan itu juga yang relawan banyak bertanya, Bang. Kita kan juga Betul. juga sebagai relawan juga ex timnas ya kan gitu loh. Ya. Itu juga kita dapat pertanyaan yang kok PDIP sih kan gitu. Karena itu kan dulu yang wah pokoknya paling Bentuk-bentukan lah gitu ya. Itu loh pertanyaannya tuh di situ, Bang. Ya. Kalau masalah Aniesnya gitu. Saya paham. Inilah, gitu. Karena di kita timnas juga pecah suara juga. Maksudnya? Ya, artinya ada yang menyuruh Pak Anies untuk jadi oposisi.
perubahan di luar masuk, ya nggak? Ya. Awal-awalnya tuh waktu begitu keputusan di MK Keluar, memenangkan, iya. itu kan kita ada vakum, itu mulai bingung. Ini pasukan bingung semua kan, pasukan bingung. Jadi mau kemana gitu ya? Nah, setelah beberapa hari, kemudian nggak begitu lama ya, kita bergerak. Ya memang ada pro kontra. Paling tidak kita persiapkan. Kan saya udah membaca tadi tanda-tanda alam itulah. Ya, mungkin ini jadi. Ya kita paling tidak persiapkan lah. Apapun keputusan Pak Anies kita persiapkan. Ya nggak. Kita datang ke Nasdem, kita datang ke PKB, itu duluan. Oh, tapi Sebenarnya- nggak muncul di berita gitu ya berarti ya? Ada muncul di berita, tinggal saja ada kok. Ya yang paling banyak beritanya Cuman PDIP. memang kalau Nggak heboh. PKB Nasdem itu PKS biasa, Iya, maksudnya itu itu kan- ibaratnya teman kan. PDIP Tapi kalau menjadi tidak PDIP biasa. selama ini lawan dan memang itu diharapkan masyarakat juga. Ini sebenarnya media kan, kita harus tahu. Artinya kan ini kan seperti main bola. Ya, kalau timnas kita itu cocok kan, ini kan pertarungan. Artinya kalau masuk PDI ini ada kekuatan besar. Jadi kalau istilah Medan, gantian dulu kita ngomong. Oke, silakan. Kalau sudah ini, Sebenarnya Iya ini kan? diharapkan Oke. masyarakat untuk melihat adanya berantemnya atau diharapkan masyarakat untuk diharapkan ada persatuannya? Semuanya sama. Kesana dulu. Abangnya dulu, abangnya Jadi saya dulu. pikir bukan soal berantem atau tidaknya gitu ya. Ini persoal politik. Politik itu kan bicara tentang kekuasaan. Kekuasaan bicara adalah bagaimana memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Itu intinya politik itu. Jadi hanya saja memperoleh, mempertahankan, memperluas kekuasaan sesuai dengan konstitusi, sesuai Iya. dengan peraturan, sesuai dengan etika, itu saja. Nah, kemudian kalau misalnya Anies mau maju, katakanlah saya lihat diwacanakan di ruang publik adalah untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Jakarta ya sekarang. Daerah khusus Jakarta. Daerah Khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Saya pikir suatu menurut konstitusi kita hak dipilih dan memilih dia miliki itu. Boleh-boleh saja ya, itu dia ya. maju begitu ya. Nah, ini sekarang dalam interaksinya dengan partai politik karena dia bukan orang partai menurut catatan saya, dia tidak ada di partai manapun. Tetapi ketika dia bukan orang partai diusung oleh partai, otomatis bargaining position dia tidak begitu kuat Iya. dibanding kalau dia punya partai. Kader misalnya. Bagaimanapun ketika dia berrelasi dengan partai lain, pasti saya melakukan apa, saya dapat apa. Kan begitu, tidak ada partai itu gratisan. Ya tidak ada makan siang gratis, kira-kira begitulah. Bukan ada sekarang mah? Hah? Bukannya sekarang Ada rencananya. Rencananya ada. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada beliau ini, gitu kan. Jadi sejatinya Bung Anies itu maju dari jalur independen saja. Toh dia adalah mantan gubernur DKI Jakarta sudah 5 tahun. Artinya mendekati masyarakat Jakarta. Tapi kan udah saya kira lewat. itu modal politik. Udah lewat Udah daftarnya. Udah Enggak, tutup. Bang. justru. Oh, sudah tutup Udah pendaftaran. tutup cuma bulan Untuk- awal Mei. Wah, Awal Mei. kalau begitu Apa, harusnya April. direncanakan lebih awal tentang itu. Kalau misalnya katakanlah independen, ketika misalnya dia masih didekati oleh partai lain atau mendekati partai lain, dia bargaining posisinya kuat. Tetapi kalau dia tidak dapat dukungan dari publik seperti itu atau independen seperti itu, posisi bargaining posisinya tidak begitu kuat dengan partai. Atau memang ada solusi saya tawarkan kepada Bung Anies atau tim yang mengusulkan begitu ya, lakukan aja dulu semacam pooling atau jajak pendapat di DKI Jakarta. Kalau memang jajak pendapatnya tinggi, ini bargaining posisinya kepada partai politik akan tinggi sekali. Jadi ini suatu modal politik. Saya yakin betul bahwa Anies karena sudah 1 periode menjadi presiden, di mana menjadi gubernur. Belum Pak. Jadi, Belum Pak. iya, Jangan kemarin di-endorse dari iya, sekarang iya, Pak, iya, jangan iya, di-endorse iya, Pak. iya. Nah, Nanti sudah kita ada lima belum tahun. rekaman nih. 2029 gitu ya. Nah, 5 tahun menjadi gubernur saya kira itu Nanti ada tulisannya Emrus Siombing mengendorse Anies tuh. nggak apa-apa. Kompor. Kan namanya Kompor. juga slip of tongue nggak apa-apa gitu kan. Kalau di jadi- kopi nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah warung kopi. Jadi ini gorengannya ini kita. sangat baik sekali saya pikir kalau memang Bung Anies ingin maju lagi di periode berikutnya untuk Jakarta. Karena bagaimanapun 5 tahun masa jabatan beliau, dia telah melakukan pendekatan sosialisasi dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini suatu hal yang perlu diperhatikan. Nah, kembali, apakah memang partai mana yang akan bisa saja mengusung dia nanti pada periode yang akan datang, pilkada yang akan datang? Saya kira bisa saja itu dilakukan dan lebih awal mereka melakukan komunikasi di belakang panggung, gitu ya,
antar para elit saya kira lebih baik untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan mereka. Nah, ketika kepentingan itu sudah bertemu, maka declare tentang hal itu. Nah, saya melihat bahwa peluang untuk Anies diusung oleh berbagai partai sangat terbuka. Termasuk Karena PDIP. saya kira bisa tergantung bagaimana proses di internal mereka gitu ya, proses politik. Tetapi saya berpendapat sebagai seorang komunikolog gitu ya, tidak ada salahnya Anies dipasangkan dengan Jarod, wakil gubernurnya Ahok kemarin, siapa namanya? Siapa itu? Jarod. Itu dipasangkan sehingga PDI Perjuangan bisa menjadi pengusung dari partai itu. Persoalannya siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi wakil gubernur. Nah, kalau misalnya dari sudut pemenang pemilu, misalnya kita bisa, lihat. Bang. Nggak bisa. Soalnya dua-duanya udah jadi gubernur. Jadi nggak boleh. Nggak bisa jadi wakil. Yang udah jadi gubernur jadi wakil. Nah, gitu. dia tetap jadi gubernur kan begitu. Dua-duanya jadi gubernur. Wakil pun nggak bisa. Wakil nggak bisa. Karena salah satu Nggak belum bisa pernah turun, jadi nggak bisa gubernur. turun. Jadi kayak- Menurut undang-undang begitu. Iya, iya. Oke. Makanya Ahok nggak bisa kan, kemarin ada wacana Ahok, akhirnya Karena karena sudah undang-undang nggak bisa. Berarti juga demikian bahwa bisa saja kader dari PDI Perjuangan yang lain dipasangkan dengan Anies. Demikian sebentar. Jadi setuju ya, Bang? Ada sebagian saya setuju. Itu bukan soal setuju, analisis. Oh, Bang analisis. Emrus. Iya. Emrus ya. Bang Emrus ini kan dokter pidana sebenarnya setahu saya kan. Dokter bidang komunikasi politik. Komunikasi politik ya, Bukan- iya bukan betul hukum. betul. Iya iya Bukan sering hukum. iya. Kalau di TV One kan sering saya lupa saya. Nah, pertama memang saya jawab dulu. Iya. Bang Emrus. Ya. Pertama memang kenapa tidak independen? Ya. Ya kan? Satu memang sudah tutup juga. Oke. Sudah tutup juga, kemudian pengalaman kita juga independen itu tidak kuat. Oke. Pengalaman kita independen juga nggak kuat. Ketika dia menang gitu. Ketika dia menang, maju karena di parlemen juga kan butuh. DPRD. DPRD ya, di DPRD juga. Nah, kemudian ya saya juga kan bicara juga sama Pak Anies dari hati ke hati juga kan ngobrol juga. Gitu. Katanya Pak Anies nggak bisa diajak ngomong, Pak. Katanya pakai sinyal-sinyal tadi. Ya, High context. Ternyata ada juga memang ngobrolnya. beda ya. Jadi kalau saya orang Batak, Saya cuma konfirmasi maksudnya. jadi kalau saya sama Bang Emrus ini kalau AA, BB, jadi apapun ketahuan kalau orang Batak itu ketahuan. Kalau orang Jawa itu Pak Anies itu kan sinyal-sinyalnya Iya. sedikit-sedikit ya. Banyak Apalagi orang Solo, Bang ya. Apalagi orang Solo nggak ketahuan nih hatinya itu. Ini kan tahu nih orang Jogja aja kalah nih. Orang Jogja aja kalah itu kalau orang Aku minum Solo. aja deh. Kalau kata orang apa kata Pak Jokowi A itu jangan dibaca A itu. Makanya ada teorinya. Kalau misalnya saudara kita dari Jawa, itu dikenal dengan high context. Kalau kami dari Sumatera, katakanlah khususnya orang Tapanuli, orang Batak, orang Karo, gitu low context. Iya. Langsung kepada pokok persoalan. Tunjuk hidung langsung gitu kan. Iya. Kalau memang Jawa adalah pendekatannya memang high context. Jadi menyatakan sesuatu tidak langsung, Iya. begitu ya. Iya. Sehingga kita harus membaca sinyal-sinyal makna mendalam dari simbol-simbol yang disampaikan. Oke. Iya. Nah, Tapi saya lanjutkan lagi ya kata Bang Emrus tadi itu. Jadi pertama independen udah lewat ya, Ya. karena memang tidak kuat dari segala hal. Oke. Nah, kedua memang Ya, Bang, gorengannya, Bang. Ya, ya, baik. Wah, ini terus Lagi. bisa dimakan nih. Bisa. Waduh. Bisa dong, Bang. Waduh. Ini Kalau beneran gitu nanti ini. tinggal dihitung ya, berapa jumlah yang kita bayar ya. ya, Mau dikasih sama Bang Emrus. sudah dibayarin Sudah ya. dibayarin. Tenang, nah ini ada kartu kredit. Curious. Curious ya. Bisa terima BPJS, Bang. BPJS ya. Apa tapera? Udah ya. Oke, nah kemudian paling penting satu, kemenangan di Indonesia independen juga nggak kuat sih. Jarang sekali yang menang. Setuju. Nah, kemudian untuk kelas Pak Anies, kan kita orang parpol, ya orang parpol semua ini kebetulan orang parpol. Jadi memang nggak. Saya bukan orang parpol, Bang. Baru masuklah ke Enggak, TKN. belum masuk sampai sekarang. Belum masuk waktu itu sempat kan? Bukan, saya sebagai akademisi masuk, sebagai dewan pakar. Dewan Pakar ya, tetap aja sudah masuk. Nggak bisa nih, kalau udah masuk TKN. Ada jejak digitalnya, Iya, ada bahasanya jejak gitu. digitalnya. Tapi nanti kalau dapat jatah menteri, abang bilang aku ikut. Jangan sampai nggak Tapi tidak punya kartu tanda partai gitu ya. Oh gitu enggak, tapi sebenarnya sudah masuk ya kalau udah masuk TKN gitu. Nah, kemudian psikologis partai itu sederhana, ya itu akan mencari orang yang terkenal. Popularitas. Popularitas itu nomor satu. Makanya artis-artis itu banyak yang menang karena
Populer. Iya, one man one vote seperti Pak Tantri ada modal, saya juru bicara, ada kemudian sering TV itu ada. Iya. Jadi besar kecilnya. Tetapi kalau ketika melihat Pak Anies secara sederhana ya seperti tadi, saya ini orang Batak dan Kristen loh Mbak, jarang itu pendukung Pak Anies itu ya ini orang Kristen ya, dan Tionghoa itu nah, kan jarang pasti melihat kapasitasnya kita ngapain lebih baik orang Kristen aja kita dukung kon gitu ya kalau yang searah kita gitu. Tapi ini kan sudah nggak begitu, udah di luar itu, udah di luar dari primordialisme. Ya. Sudah di luar itu kita udah lihat profesionalismenya, kita lihat memang bagus gitu dan karakternya juga baik. Kalau dia bagus, karakternya juga nggak baik, kita nggak dukung. Hasil kerjanya juga baik dan dirasakan oleh DKI gitu ya, Jack Lingko, semuanya lah. Ya kita lihat semuanya dari begini. Kalau kita lihat pemimpin atau capres atau presiden sebelumnya ada program kerjanya, hampir semuanya nggak ada. Malah nggak ada program kerja jadi kayak IKN. Tetapi ketika Pak Anies ada program kerjanya, itu hampir semuanya dilaksanakan. Yang janji-janjinya. Jadi kita enak. Wah ini memang janjinya gitu. Mau adu-adu aja sama siapapun saya dulu berani. Udah mulai kampanye nih. Nah, Sabar Bang, kampanye ntar dulu. nah, ini Waktunya udah mulai kampanye. ini bukan kampanye. Nanti kita potong ya. Bagian kita edit. Ini bukan kampanye ya. Jadi memang saya di mana-mana karena memang saya di komunitas saya di mana-mana saya berani karena barang saya ini barang bagus gitu kan. Kalau nggak barang bagus saya nggak mau. Ya kan kita orang politisi gitu. Nah, menjawab yang tadi. Kenapa ke PDI kan? Nah, karena memang rencana kita juga ya itu nggak hanya ke PDI, semuanya sama. Semua Cuman memang ibaratnya kalau media massa tadi ini orang terkenal ketemu mantan CBLK gitu kan senang banget gitu atau memang sesama orang terkenal makanya langsung booming. Sebenarnya kenapa nggak seminggu sebelumnya ke Nasdem PKB nggak ada berita, kenapa PDI tiap hari saya diberitakan gitu, benar loh tiap hari saya diberitakan oleh Detik ketemu PDI kemarin. Kita kan penasaran sama makanya kita Gitu. obrolin nih politik Ini orang. Artinya apa? Memang secara komunikasi politik atau psikologis politik, memang orang ada kerinduan. Ini cocok nih barang nih, bagus kalau jadi nih. Tapi saya justru agak penasaran. Rindu apa bingung, Bang? Rindu. Bedain, Jadi- Bang. Rindu apa bingung nih? Ini kemarin musuhan, sekarang baikan. Ini Enggak kemarin juga, ini karena kemana apa? nih? Di relawan itu juga kan kita pikir garis keras, tapi rasional semua gitu. Rasional loh. Jadi kenapa? Dilihat PKS ini bagus juga, barang bagus nih. Karena kita orang partai kan. Ini kuat nih, masanya kuat dan pergerakannya kuat. Saya kan ikut pilpres berkali-kali, kita berteman dengan partai ini, berteman dengan partai itu, jadi tim sukses. Mereka ini tukang kerja gitu. Sama dengan PDI. Nanti kita balik ke situ, Bang. Seperti itu. Jadi kalau dijadikan keren nih barang gitu. Cuman gue penasaran sebetulnya sama apa yang disampaikan Bang Emrus. Kan Iya. bahasanya tadi nggak punya orang Batak tapi ngomongnya high context nih tadi. nih. Bahasanya bahasa Jawa, bahasa Iya, orang Jogja. gitu loh. Dan dia karena sekolah dikit. justru ini mau gue tembak langsung nih Bang. Silakan. Gitu. Nah. Ini Bang Emrus kan mungkin juga harus pada tahu beliau ini dulu Dewan Pakarnya 03 Ya, ya kan? mantan sekarang. Mantan gitu, mantan 03. Berarti kan dekat dong sama petinggi-petinggi PDIP ini kan gitu. Dengan bahasanya beliau tadi, jangan-jangan pinangannya Bang Iwan nggak diterima sebetulnya. Jadi gampang menjawabnya itu. Jangankan saya sebagai mantan Dewan Pakar gitu ya, dalam konteks politik itu sangat cair. Bisa saja pinangan itu diterima, bisa saja tidak diterima. Sangat tergantung kepada kepentingan politik dan juga bagaimana bargaining position ketika pencalonan tersebut. Karena bagaimanapun kalkulasi akan dilakukan elektabilitas. Yes. Ya, sekalipun dikatakan tadi kalau kita bicara komunikasi pemasaran politik, popularitas, baru kemudian Isi sikap. tas. Isi tas itu Justru logistik. sekarang penentu. Nah, baru kemudian ada elektabilitas. Saya kira tidak dinafikan juga isi tas gitu ya. Tapi saya yakin Bung Anies tidak mau bermain di isi tas kan. Ya. Nggak mau dia karena dia Teman-temannya tokoh- banyak punya dia, isi dia kan tas. tokoh yang idealis kan begitu.
Nah, bargaining position antara kekuatan-kekuatan politik yang mengusung ini saya kira bisa sangat cair gitu ya. Jadi tidak ada bisa kita pastikan di Republik ini sistem politik kita di Indonesia, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, sangat anomali, unpredictable. Sehingga tidak bisa katakan bahwa di tingkat pusat mereka tidak berkoalisi, di daerah tidak menjadi berkoalisi atau sebaliknya seperti itu. Tidak bisa kita jamin. Baru kemudian bahwa sistem politik kita di Indonesia itu saya kira sangat katakanlah bisa berubah dengan hitungan detik gitu ya. Karena itulah makanya unpredictable. Oleh karena itu, apakah memang Anies nanti akan didukung oleh PD Perjuangan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena sangat tergantung bagaimana komunikasi politik beliau. Karena beliau kan mantan dari PD Perjuangan. Saya kira relasi personal mereka dengan PD Perjuangan pasti ada. Relasi personal ini sebenarnya bisa mewujudkan kepentingan politik. Gitu. Jadi bukan berarti saya itu mendengar bisikan atau tidak. Saya baru kemarin beberapa hari yang lalu ketemu dengan elit PD Perjuangan lah gitu ya. Dan saya salah satu yang diundang di Rakernas kemarin sebagai pakar. Bukan sebagai daripada katakanlah anggota partai. Karena memang saya bukan anggota partai dimanapun. Berarti desas-desus ada lah. Desas-desus sampai saat ini yang saya dengar belum memperbincangkan itu. Yang sampai ke saya ya. Tetapi biasanya perbincangan yang semacam itu dilakukan dalam konteks komunikasi politik di belakang panggung, di internal mereka. Jadi tidak bisa, masih boleh dikatakan orang-orang khusus lah yang bisa membicarakan itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa jadi hal tersebut karena bagaimanapun akan dilakukan kalkulasi. Kalau misalnya partai PD atau Nasdem atau PKB mengusung calon mereka, baru wakilnya siapa misalnya. Kalkulasi menang kalah menjadi suatu hal keputusan. Karena mereka ini di partai juga melakukan kalkulasi-kalkulasi politik. Gitu ya, menang kalahnya. Termasuk juga kalkulasi biaya. Nah, lebih cenderung kalkulasinya yang dilakukan menang kalah. Nah, kalau memang peluang menangnya itu ada, tidak tertutup kemungkinan akan mendukung Anies oleh para partai-partai lain. Tetapi ketika kalkulasinya dilihat, kalkulasi itu juga dikaitkan dengan siapa kompetitor, kan begitu. Nah, tapi saya berpendapat sebagai komunikolog mengamati sampai saat ini saya melihat sosok yang menonjol menjadi calon gubernur kita sampai saat ini, gubernur Jakarta, saya kira masih Bung Anies sampai detik ini. Saya tidak tahu nanti akan muncul sosok-sosok baru yang memang bisa berkompetisi dengan Anies, demikian. Ya, memang benar kata Bang Emrus tadi itu. Jadi supaya nggak seperti podcast betul ya, jadi kita ngomong-ngomong. Jadi memang. Tapi senyumnya beda loh begitu. Sampai saat ini masih Bung Anies langsung senyum. BKT juga apa? Iya, memang benar. Jadi itu memang rasional kan, kita nggak bisa bilang yang nggak ada seperti yang didukung oleh salah satu kelompok relawan yang kecil. Kenapa kita tidak dukung juga? Karena memang elektabilitasnya kecil. Tapi kan nama-nama gitu. kan bermunculan terus. Bermunculan, tetapi tidak, partai itu nggak jauh-jauh dari situ kok. Nama-nama yang muda juga bermunculan terus. Iya, bermunculan. Itu pasti nanti ada biasanya orang-orang baru. Tetapi orang lama itu tetap, kayak kemarin wakilnya kan masih, presidennya masih semua, wakilnya doang yang pada masuk tiba-tiba. Ini juga nanti sama. Tapi ada juga wacana loh munculnya calon gubernur DKI atau wakil gubernur siapa itu Kaisang ya. Itu nama itu diwacanakan juga sampai merubah udah jadi mahkamah adik. Mahkamah adik udah merubah menangkan adik sama mahkamah kakak. Mana mahkamah kakak? Sudah beredar itu. Ya, tetapi kalau kita lihat polanya, dia pun hanya berani di level wakil. Sama belum sebenarnya. tahu kan. Ya enggak, lihat aja. Polanya masih sama, kan kita melihat pola. Nah, polanya masih bicara sama. Bicara pola. Apakah yang Bang Iwan dan teman-teman lakukan ini justru mau ikut polanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang tadinya musuhan, berkompetisi, sekarang bergabung, mau mengulang itu atau gimana? Ya tentunya pasti selain kita, Pak Anies juga berhitung kan begitu. Ya. Karena memang secara nasional itu pasti beda dengan Jakarta. Ya, jadi kalau kemarin, jadi strategi itu, kalau saya juga dulu pelatih karate. Jadi kalau kita mau tanding itu, tapi jangan karate kita Bang. Ya enggak. Jadi kalau kita tanding itu jarang yang jurus yang sama terus kita lakukan dapetin poin. Karena memang situasinya berbeda.
Kalau bansos tadi itu bisa kuat memenangkan, ya kan? Kemudian tekan kepala desa. Kalau kemarin itu isunya yang kita tahu ya, dan saya rasakan juga, saya jubir kan tiap hari bicara itu kan bansos. Jakarta kan masyarakatnya yang butuh bansos itu nggak sebanyak yang di daerah, ya nggak? Pendidikan, oke? Tekan kepala desa. Di sini mau ditekan siapa? Deket ke pusat, ya kan? Jadi beda. Kalau di daerah kan ngelihat saya aja udah kayak ngelihat raja gitu. Tapi kalau orang Jakarta Bang, kan beda situasinya. faktanya kemarin kita di Jakarta pun kalah tipis, Bang. Ya. Itu tahu sendiri kan bagaimana bansos juga pakai tas yang warna biru tuh, ya kan? Kan Ya. ada itu Simbol nonverbal itu. pakai tas warna biru. Tentunya benar Kemana-mana. Bang Indra, semuanya itu pasti dipikirkan juga, Ah. ya kan? Pasti dipikirkan oleh Pak Anies, ya kan, dan timnya juga. Pak Anies itu kan juga orang pintar, dia juga kan bekas direkturnya lembaga survei kan, jadi dia paham betul lah, dan dia aktivis mahasiswa, pergerakan juga semuanya lah. Artinya sudah dihitung juga. Ya kan, apa yang di Jakarta, kemudian apa yang di daerah gitu. Kalau beliau memutuskan maju ya kita dukung dengan sepenuh hati, apalagi dengan ditambah dengan beberapa kekuatan. Nah, kan kita realistis lah. Ya. Dan saya juga tahu ya kan, kita mempelajari bagaimana Bu Mega. Kalau di tempat lain ya, atau calon presiden terpilih yang pernah kita dengar ketika ada orang Jawa Timur yang sekarang ketua DPD mau maju, isi tas dulu berapa? Nah, beda dengan Ibu Mega. Ibu Mega ini juga jarang-jarang politisi yang sisa di Indonesia seperti dia. Lagi ngerayu-ngerayu nih. Bukan begitu. Saya harus ngomong apa adanya. Kan Oh, ini iya. didengar orang banyak juga nanti. Beliau ini coba Ganjar dan juga Pak Mahfud itu nggak ada isi tasnya, di gotong royong, dan itu terbiasa ketika Jokowi maju di 2004 itu seluruh Indonesia itu datang ke Jakarta untuk mendukung. Saya juga pendukung Jokowi gitu. Tapi kalau Kaisang tuh PSI loh, udah ke PSI belum? Nah, kan itu juga beda. PSI kan di Indonesia. Pertanyaan bagus Iya. tuh, Bang Iwan udah ke PSI belum? Kaisang tuh PSI loh, ketum loh. Ya. Ini ketum pertama yang akan maju. Berat. Dan beberapa kursinya di Jakarta kan? 8. Ketum pertama yang akan maju pilkada kalau dia Ya, maju. jadi nanti kalau ada kode alam saya kesana. Harus bertapa dulu berarti. Betapa dulu. Jadi saya katakan itu ini memang tidak mudah karena kan kita melihat artinya teman-teman kita di Timnas itu kan tersakiti karena ada penyelewengan konstitusi dan juga dinasti politik. Ini yang kita lawan. Dan itu di sebelah sana itu yang kemungkinan ya teman-teman saya juga nggak mau sih sebenarnya ya. Masih ada yang lain kok. Artinya gitu. dipasangkan Anies dengan Kaisang nggak mungkin gitu ya? Bukan nggak mungkin, di politik tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun Iya. secercah cahaya, ya enggak. Tapi siap-siap aja. Jawabnya berat. Iya enggak? Tapi kan kita nggak bisa Bang. Maksudnya begini nanti ya. Saya kemarin itu pengurus DPP Partai Demokrat lama ya, caleg DPR di Jakarta, kemudian dukung Anies, dukung AHY di hari ujungnya itu berubah, apapun bisa gitu. Iya. Tapi saya jelaskan ke Pak Anies, apapun pilihan Pak Anies, ya itu pasti kita akan dukung. Tetapi kita juga yakin Pak Anies juga pasti akan realistis dengan siapa dia akan maju, gitu. Karena ya pasti dia juga tidak mudah untuk seorang Pak Anies yang saya kenal ya, seorang pendidik, orang tuanya pendidik, ibunya pendidik, untuk maju dengan orang yang sudah melakukan kesalahan. Kadang-kadang tuh mikirin ini nggak sih rakyat yang nonton ini loh. Hari ini hatinya dicabik-cabik, besok kok mereka sudah bersahabat, bermesraan gitu. lagi sih. Besok lagi, berantem lagi. Besok lagi, gitu kan. Nah, kenapa kan begitu gampang menjawab itu dari segi aspek akademis gitu ya? Karena partai kita, para politisi kita atau aktor politik kita itu berpolitik lebih dominan kepada pragmatis daripada ideologis. Jadi kalau memang katakanlah ideologis, mereka punya garis. Tetapi kalau kita mau lihat realitas di lapangan, bahwa bisa saja beberapa partai tertentu berkoalisi di tingkat pusat, bawa presiden, calon presiden, tetapi di daerah mereka berbeda lagi. Nah itulah membuat bahwa dinamika politik kita di Indonesia belum berbasis mengutamakan atau mengedepankan ideologis itu, padahal garis suatu politik itu adalah basisnya ideologis gitu ya. Nah oleh karena itulah maka seharusnya
koalisi itu sudah dibangun 10 tahun ke belakang. Waduh. Itu lebih baik supaya ada garis. Tapi kenyataannya tidak itu sampai Ya. hampir semua partai politik gitu. Bahkan saya sebut semua ya, demikian. Jadi saya jawab Bang Emrus. Ya. Bang Emrus ini kan pendidik. Ya, kalau teori memang begitu. Tapi prakteknya yang di lapangan tidak boleh seperti itu. Ya, betul. Kenapa? Setuju. Karena untuk maju presiden harus berapa? 20%. Betul. Ya enggak? Begitu juga DPRD. Ketika idealisme dibawa atau ideologisme dibawa, nggak ada teman, kita harus mendukung. Kalau nggak kena undang-undang. Ya kita yang tadinya nggak suka aja harus kita gandeng. Begitu itu politik kan, itu realitanya. Karena harus mendukung gitu kan? Harus Tapi, memutuskan, Bang nggak Emrus, boleh. Sekarang tuh jadi pendidik tuh paling susah ya. Hah? Paling susah. Karena kita mau ngajarin apa? Ngajarin demokrasi antara teori sama praktik udah beda. Sederhana. Saya sebagai dosen, Gimana? teoretikalnya begini, kenyataan di Prakteknya lapangan, begini, ya. silakan saudara amati, silakan berikan analisis. Ya. Itu saja. Jadi nggak bisa langsung kaku begitu saja bahwa secara akademis begitu di lapangan harus begitu dan sebaliknya. Karena memang menurut saya bahwa antara praktek atau theoretical, praktek di lapangan, terutama politik itu sangat senjang sekali, sangat jauh sekali. Tetapi dengan pisau analisis secara akademis, konsep teori dan ideologi politik dipakainya untuk membedah terjadinya proses politik di Indonesia. Justru ini menjadi menarik. Jadi sehingga para mahasiswa kita itu paham betul dari segi teori dan konsep, dan mereka paham betul bagaimana perilaku para politisi kita di Indonesia, gitu. Ya, dan saya bilang lagi ya, mungkin nanti tambahin. Sebenarnya kalau dibilang teori, itu kan harusnya dari praktek, ya kan? Apa yang harus disampaikan pendidik itu di ujung-ujungnya memang dia harus menceritakan praktek. Ya kan bukan teori aja. Teori itu yang mungkin yang idealisme yang tidak berkembang kan. Yang berkembang itu yang prakteknya kan begitu. Terus gimana kita mau ngajarin anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme sekarang, ayo? Nah, memang itu tantangan, Bang. Jadi memang tidak mudah. Tetapi saya pernah hidup dengan orang yang semuanya anti itu. Nah, saya katakan tadi, saya bawa buku nya Pak Syafi'i Ma'arif. Saya 30 tahun hidup dengan beliau. Dan saya sudah melihat contohnya, orang bisa hidup dan terkenal dan juga jadi guru. Cuma satu. Itu dia, masalahnya Anda mampu enggak? Dari Itu kan 270 juta. Sebenarnya bukan satu, ya, bukan Adalah. satu banyak. Cuman memang untuk dilihat seperti itu, Pak Syafi'i Ma'arif itu banyak orang-orang profesor di Jogja itu banyak seperti beliau. Beliau itu karena ketua umum PP Muhammadiyah. Makanya kalau orang itu bisa terkenal kalau dia berorganisasi kan gitu. Kalau profesor-profesor, dokter-dokter itu hampir semuanya kok kayak Pak Syafi'i Ma'arif. Kenapa kan, dia nggak ini ya, nggak Kenapa? maju pilkada daerah ya, khusus karena ibu kota memang Jakarta ya gitu. karena idealisme itulah dia tidak bisa kan. Jangankan berkali-kali dari zaman dulu. Dari zaman Karena Soeharto itu kan karena tadi nggak ada isi tasnya. Enggak juga. Jadi begini ya. Kalau saya melihat pribadi ya, melihat ini bukan kita teori. Ketika Anda hebat itu tidak perlu juga isi tas. Pak Syafi'i Ma'arif itu dari zaman Soeharto disuruh menteri nggak mau. Ya kan orang disuruh menteri bayar apa pun mau. Malah Jadi memang harus dipertemukan orang yang idealis dan dia juga mau. Banyak juga orang idealis ini nggak mau. Jangan salah. Dan saya melihat itu Bang Emrus. Jangan dikira nggak ada, banyak juga. Banyak. Jadi Berarti bagusnya. Kenapa saya dukung Pak Anies? Dia menurut saya ini masih idealis dan mau maju. Saya kira kalau yang idealis nggak mau maju. Nah, kalau ada begini, Mbak. Jadi memang diterusin. kadang orang idealis ini kan keras banget, Prof. Iya. Jadi kadang nggak bisa dibengkokin dikit pun. Salah satu Pak Profesor Buya Syafi'i Ma'arif itu nggak bisa dibengkokin dikit pun. Dan tidak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar ya kan. Jadi kalau orang lain dengar ini, saya betul-betul tahu kehidupan beliau gitu kan, karena kami sama ya. Siap. Nah seperti itu Bang. Jadi memang saya katakan itu kita harus menemukan. Memang pemimpin itu kan kadang harus ditemukan, ya kan. Kalau kita dapat pemimpin yang apek ya sudah 10 tahun kita susah, ekonomi susah, tukang bohong, macam-macam lah. Bagaimana mempertemukan, katakanlah melahirkan pemimpin yang idealis kan begitu. Nah, kalau kita lihat realitas politik amat sulit menjadi pemimpin ideologis yang punya idealis menjadi pemimpin. Karena memang kalau kita mau jujur, suatu wacana juga di ruang publik gitu ya, saudara, siap menerima serangan fajar. Kan ada tulisan seperti itu kan.
Nah, tetapi bukan berarti kita putus harapan, Iya. gitu ya. Tidak putus harapan. Bisa saja misalnya pada periode pertama tokoh tersebut karena kenyataan politik dia bisa saja melakukan sesuatu untuk memenangkan. Iya. Tetapi ketika dia menang untuk periode kedua, selama tentu. periode pertama ini dia perbaiki semua atas dasar kejujuran, ideologis dan lain sebagainya. Sehingga periode kedua dia terpilih bukan persoalan isi tas. Saya pernah menjadi konsultan daripada pilkada gitu ya, kepada dan orang tersebut menang. Apa nasihat saya kepada beliau gitu ya, sekalipun kita konsultan dibayar honor juga, tetapi tanggung jawab moral kita sampaikan. Tidak usah kesebut nama daerahnya dan sosoknya. Nah, sekarang kamu sudah menang jadi kepala daerah itu beberapa periode yang lalu atau periode yang lalu lah. Nah, tetapi ketika menang menjabat ini selama 5 tahun perbaikilah, sejahterakanlah rakyat sehingga penyakit masyarakat atau penyakit sosial atau penyakit politik kita yang menggunakan isi tas tadi menjadi hilang begitu sehingga periode kedua dia muncul karena idealisme. Nah, oleh karena itu periode berikutnya siapapun menjadi calon nanti atas dasar itu. Tetapi kalau dia pendatang baru masuk ke kancah dunia politik di mana dinamika isi tas masih berlangsung, amat sulit dia menang. Saya pernah katakan dengan seorang kandidat tertentu, kalau kamu maju sekarang tanpa ada kekuatan isi tas, sulit untuk menangnya, saya bilang. Dia lakukan maju dengan idealisme, kalah itu. Gitu ya. Jadi artinya bisa ibarat ini penyakit kanker gitu ya. Jadi katakanlah kita obati penyakitnya, jangan langsung putus gitu ya, langsung hitam putih. Diberikanlah perlaku sehingga lama-lama berkurang efek daripada obat tersebut sehingga dia bisa sembuh. Demikian. Siap. Jadi sepakat sama Bang Emrus, kalau di periode 1 sudah kerja, periode kedua harus diperbaikin. Jangan minta nambah periode ketiga. Terima kasih Bang Emrus. Itu namanya melanggar konstitusi. Sampai jumpa lagi di Politik Warung Kopi.